Penjabaran tentang Serat Pararaton. Pararaton adalah sebuah kitab kuno di era kerajaan di Nusantara. Pararaton itu nyata, bukan buatan Belanda. Mari kita buktikan secara ilmiah, menjelaskan tentang keaslian Pararaton sebagai sebuah karya sastra peninggalan leluhur bukan perkara gampang, apalagi terhadap mereka-mereka yang terlanjur dihen, ngotot dan emosional mempercayai bahwa serat-serat tersebut apal-apal dan dibuat oleh Belanda untuk mengadu domba Jawa dengan Sunda. Memplesetkan sedikit kata-kata adalah kebiasaan orang-orang tempo dulu. Siapakah penulis Pararaton? Tidak diketahui siapa nama penulisnya. Tidak ada nama penulisnya, kok dipercaya? Apakah Anda tahu prasastinya? Dan apakah Anda tahu tentang prasasti? Cuma batu berukir. Tidak ada nama penulisnya, namun malah dipercaya sebagai sumber sejarah primer oleh para sejarawan dan cendekia. Mengapa penulisan sastra sepenting itu tidak mencantumkan nama pengarangnya? Beda dengan masa, beda pula dengan kebiasaan. Konsep ini yang susah untuk dipahami. Jangan mengukur apa yang berlaku di masa sekarang dengan apa yang lazim terjadi di masa lalu. Pada sastra Jawa kuno tertulis nama pujangga. Misalkan, Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca, Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular, Arjuna Wiwaha oleh Empu Darmaja, Mahabharata oleh Empu Yasa, dan Banawa Sekar oleh Empu Tanakung. Nama-nama pujangga tersebut juga masih nama samaran. Jadi sesungguhnya kita tidak tahu pasti siapakah mereka dan siapakah orangnya. Nama pengarang Negara Kertagama, Prapanca, adalah nama samaran yang berarti 5 kekurangan. Tanakung yang berarti tanpa cinta. Tantular maknanya tak terpengaruh. Biasa yang artinya sang penyusun, dan Panuluh yang artinya penyuluh, dan sebagainya. Pararaton, sastra Jawa pertengahan, tidak menuliskan nama pengarangnya. Misalkan Kidung Surandaka, Kidung Sunda, Kidung Ronggolawe, Panji Wijayakrama, Harsawijaya, Kidung Wangbang Widya, dan Kidung Tantu Panggelaran. Semua tidak menyebut siapa nama penulisnya. Karya sastra Jawa baru, ada yang menulis nama pengarangnya, ada yang anonim juga. Pararaton isinya banyak dongeng gaib yang tidak masuk akal, jadi tidak bisa dijadikan rujukan sejarah. Apakah benar demikian? Kami jawab, struktur serat Pararaton bagian awalnya seperti novel fantasi, namun bagian belakang mirip laporan sejarah. Dalam sebuah penelitian sejarah, ada sebuah metode yang disebut dengan kritik sumber. Selama ini, para ahli menggolongkan Pararaton sebagai sumber sejarah sekunder, yang artinya bisa dipakai untuk cross-check atau perbandingan dengan data primer, semisal yang berasal dari prasasti. Lantas, bagaimana memahami sejarah kalau ceritanya tidak masuk akal? Kami akan kembali menjawab. Jangan lupa bahwa pada saat Pararaton dibuat, masyarakat hidup dalam alam lingkungan kepercayaan agama Hindu yang sangat tebal. Mungkin begitu nalar dan cara bertutur kata di kala itu. Sejarawan Indonesia Suwardono dalam bukunya yang berjudul Tafsir Baru Kesejarahan Ken Angrok mencoba menjembatani unsur mistis dengan membuat rasionalisasi atau tafsir baru yang logis. 1. Ken Angrok yang dalam Pararaton merupakan anak Dewa Brahma, ditafsirkannya sebagai Angrok adalah anak petinggi kerajaan dari Kediri. Raja pada masa itu sering mencari legitimasi dengan mengaku sebagai dewa atau titisan para dewa. Yang kedua, suara dari angkasa agar tidak membunuh Ken Angrok diartikan sebagai perintah sang petinggi kerajaan kepada rakyatnya. Yang ketiga, para dewa yang berkumpul di Gunung Lejar untuk mengangkat Angrok sebagai raja ditafsirkan sebagai para bangsawan agamawan dan pemimpin gerakan perlawanan terhadap Keraton Kediri yang berkumpul mengadakan rapat untuk menunjuk Angrok sebagai pemimpin gerakan.
Kalau Anda baca Babat Tanah Jawi dan Babat Gresik, mungkin bisa menangkap atau merasakan cerminan kondisi sosial budaya masyarakat Jawa yang berbeda-beda dari masa ke masa. Apakah Pararaton dibuat oleh Belanda dan apakah Pararaton itu juga propaganda Belanda? Kami akan melanjutkan untuk menjawabnya. Ya, memang diterbitkan oleh orang Belanda yang bernama J.L.E. Brandes. Ia bukan tentara, melainkan ilmuwan, tepatnya sejarawan yang mencurahkan hidupnya untuk mempelajari sejarah kuno Nusantara secara total, karena memang memiliki minat dan keinginan yang sangat tinggi terhadap kepurbakalaan. Dia juga yang menerbitkan Nagarakertagama yang tersohor itu. Monografi tentang Candi Jago, Singosari dan juga penataran lengkap dengan gambar bagian candi yang terperinci dan mengagumkan. Monografi Candi Jago karyanya bisa Anda lihat di dekat pintu perpustakaan kota di Malang di Jalan Ijen yang tersimpan di dalam lemari kaca. Mempelajari sejarah, terutama sejarah Jawa kuno, kenapa mempercayai pada orang Belanda? Seharusnya belajar pada orang kita sendiri. Kami akan kembali menjawabnya. Mengapa tidak? Yang kita pegang bukan status kewarganegaraan atau propaganda, namun kenyataan dan kepakarannya dalam mengolah ilmu dan pengetahuan yang nyata. Brandes ini orang Belanda yang melakukan penelitian sejak lama dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ia mendatangi lokasi reruntuhan candi, membaca inskripsi dalam batu prasasti. Kami tegaskan sekali lagi, dia membaca huruf-huruf kuno yang banyak dari kita sendiri, orang-orang Jawa asli yang tidak bisa melakukannya. Seharusnya kita orang Jawa wajib berterima kasih kepadanya. Dia telah membuat hipotesis dan membandingkan data dengan sumber data yang telah ada, baik data prasasti ataupun data kitab-kitab kuno yang ada di tanah Jawa yang belum tersentuh oleh Belanda atau siapapun juga, kecuali kalau menurut latar belakang keilmuan. Rasa-rasanya tidak mungkin Brandes mengada-ngada. Ia sudah mempelajari epigrafi dan tulisan bahasa Jawa kuno sejak tahun 1880 saat masih tinggal di Belanda. Tindakan ini didasari oleh rasa tidak percayanya pada babat yang penuh keganjilan. Jadi, dia bertekad membaca huruf-huruf pada prasasti dan mengalihbahasakan ke dalam bahasa Belanda. Tapi bagaimanapun, mereka orang-orang Belanda, bangsa penjajah, sama saja. Kami akan kembali menjawabnya. Belanda yang datang ke Nusantara, walaupun kebanyakan tentara, namun ada juga yang berprofesi lain, misalkan pedagang, misionaris, seniman, peneliti ilmuwan, dan sebagainya. Bahkan ada statistik milik VOC yang mengungkapkan bahwa dari 1 juta orang yang terlibat dalam misi ke koloni Hindia Timur di abad 17, hampir sepertiganya bukan orang Belanda, melainkan rekrutan dari Jerman, Prancis, dan sekitarnya. Jadi, jangan menyalahkan Belanda terus, tapi pahamilah secara akal, nalar, dan pikiran yang sehat, serta cerdas. Pararaton, kami yakin, buatan Belanda. Tetapi kalau Nagarakertagama, kami yakin itu valid. Kami akan kembali menjawab. Nagarakertagama dan Pararaton sama-sama buah tangan dingin Brandes. Apa mungkin yang satu dipercaya sementara satunya lagi ditolak? Kenapa bisa begitu? Isi Pararaton memiliki kemiripan dan juga perbedaan dengan yang ada dalam Nagarakertagama. Mari kita amati daftar berikutnya. Adapun daftar raja-raja Tumapel atau Singosari dalam serat Pararaton. Pertama, Rajasa Sang Amurwabumi atau Ken Angrok. Kedua, Anusapati. Ketiga, Tohjaya. Keempat, Wisnuwardana. Dan kelima, Kertanegara. Adapun daftar raja-raja Tumapel menurut Kakawin Nagarakertagama. Yang pertama, Rangga Rajasa.
Yang kedua, Anusananta. Yang ketiga, Wisnuwardana. Dan yang keempat, Kertanegara. Nama Tohjaya ada dalam Pararaton, tetapi tidak ada dalam negara Kertagama. Mereka yang meyakini Pararaton sebagai naskah baru buatan Belanda mungkin akan menyimpulkan bahwa Tohjaya adalah tokoh fiktif. Karena menyimpang dari negara Kertagama, mereka mungkin menuduh Belanda, atau Anda mungkin menuduh Belanda mengarang-ngarang nama Tohjaya dan mengisahkannya sebagai raja jahat yang memimpin Tumapel, membunuh Anusapati, dan merencanakan pembunuhan terhadap Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Akan tetapi, pada tahun 1975 ditemukan prasasti Mula Malurung di daerah Kediri. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Tumapel bernama Nararia Siminingrat di tahun 1255. Jika kita cross-check datanya dengan data yang ada di prasasti Maribong di tahun 1248, maka Seminingrat ini adalah nama lain Wisnuwardana. Uniknya, nama Tohjaya jelas tertulis dalam prasasti ini, yaitu raja yang memerintah sebelum Seminingrat. Itu artinya Tohjaya bukan tokoh fiktif yang hanya terdapat dalam Pararaton, melainkan tokoh sejarah yang benar-benar ada dan tercatat dalam prasasti. Justru yang menjadi pertanyaannya, mengapa tokoh ini tidak tertulis dalam negara Kertagama? Apakah terlewatkan atau sengaja tidak ditulis oleh Empu Prapanca, sang penulis negara Kertagama? Dan yang lebih menarik lagi, Pararaton juga menyebut pembantu Tohjaya yang bernama Pranaraja serta pendukung Wisnuwardana yang bernama Panji Pati-Pati. Ternyata dua nama itu pun tertulis dalam prasasti Mula Malurung. Jika benar Pararaton adalah karangan Belanda, lalu dari mana Belanda memperoleh ide untuk menciptakan nama Tohjaya, Pranaraja, dan Panji Pati-Pati, sedangkan prasasti Mula Malurung baru ditemukan pada masa Orde Baru di tahun 1975. Sedikit perbedaan, Pararaton menyebut Tohjaya meninggal pada tahun 1250, sementara prasasti Mula Malurung ditulis pada tahun 1255. Hanya selisih 5 tahun dari kejadiannya. Beberapa kemiripan yang lain adalah: 1. Pararaton menyebut Rajasa pendiri Singosari setelah mati dicandikan di Kagenengan. Ternyata ini cocok dengan negara Kertagama dan prasasti Mula Malurung. Yang kedua, Anusapati dicandikan di Kidal. Wisnuwardana dicandikan di Jagago, juga cocok dengan negara Kertagama dan prasasti. Yang ketiga, urutan Raja Majapahit juga cocok dengan negara Kertagama, malah lebih lengkap karena negara Kertagama berhenti di zaman Hayam Wuruk. Yang keempat, Pararaton menyebut ada raja bernama Kertawijaya yang memerintah di tahun 1447 sampai dengan 1451. Ternyata cocok dengan prasasti Waringin Pitu. Yang kelima, Perang Parekrek di tahun 1401 sampai 1406. Ternyata cocok dengan catatan Tiongkok era dinasti Ming. Lantas, perbedaan keduanya ada di mana? Separuh bagian awal Pararaton menceritakan tentang Ken Angrok dengan panjang lebar, namun penuh dengan kisah gaib kedewataan yang tidak masuk akal. Kisah Ken Angrok tidak ditemui di negara Kertagama. Negara Kertagama ditulis pada saat peristiwa sedang berlangsung. Bentuknya mirip seperti catatan perjalanan, jadi lebih akurat. Hanya sayang kurang objektif karena isinya hanya memuji penguasa dan menyembunyikan kekurangannya, yaitu puja sastra. Karena penulisan dilakukan di masa Hayam Wuruk, maka tidak terdapat catatan tentang raja-raja selanjutnya, jadi harus melihat di Pararaton. Sedangkan Pararaton mulai ditulis 250 tahun setelah kejadian. Jadi data-data kesejarahan yang berkaitan dengan Ken Arok sudah mulai kabur. Apa mungkin Brandes
mengarang para raton untuk mengadu domba antara Jawa dengan Sunda. Brandes menerjemahkan para raton ke dalam bahasa Belanda, tujuannya untuk bahan bacaan orang Belanda. Kemudian di era modern ini muncul kaum yang menuduh Brandes ingin mengadu domba Sunda dan Jawa melalui para raton, terutama terkait perang bubat yang tidak nyata. Perlu diketahui bahwa di cerita Parahyangan juga tertulis peristiwa ada Raja Sunda yang tewas di Mojopahit karena terbawa anaknya. Naskah ini ditulis pada abad ke-15 sebelum Belanda datang. Bukankah ini aneh? Kalau niatnya untuk adu domba, kenapa tidak langsung diterjemahkan ke bahasa Jawa dan Sunda saja? Bila memang para raton bukan buatan Belanda, coba ceritakan asal-usulnya. Serat Para Raton adalah karya sastra yang ditulis oleh anonim dari masa ke masa berdasar tradisi istana sejak era klasik. Penulis prasasti atau kitab rontal itu pujangga kerajaan atau citra leka. Zaman dahulu hanya sedikit orang yang mampu membaca dan menulis, apalagi yang ahli menulis, karena memang eksklusif. Berbeda dengan zaman sekarang, dimanapun siapa saja bisa belajar lewat buku. Zaman dahulu, masyarakat awam tidak punya akses belajar semudah itu. Jadi, kemampuan ini dimonopoli golongan tertentu dan hanya diajarkan kepada kalangannya saja. Profesi bergengsi di lingkaran dalam istana ini sering diwariskan turun-temurun. Prapanca menjadi pujangga istana menggantikan ayahandanya. Karya sastra ditulis di atas rontal. Usia rontal biasanya sampai 100 tahun. Dari masa ke masa, isi rontal disalin oleh orang yang terpilih melalui pengawasan yang ketat dengan menerapkan hukum adat. Keyakinannya, kalau ada yang berani melanggar atau celaka ataupun mati, kebiasaan menyalin naskah yang terbuat dari daun lontar masih bertahan hingga sekarang di Pulau Bali. Serat Para Raton itu disalin dari masa ke masa. Kita bisa mengetahui pada bagian belakang halaman rontal terdapat kolofon. Di kolofon itulah ditulis tahun penyalinannya. Nah, yang harus diketahui oleh mereka yang menganggap para raton itu buatan Belanda adalah bahwa serat para raton itu tidak hanya satu, melainkan ada banyak yang ditemukan. Yang tertua yang sampai pada kita bertahun 1600 dan 1613 Masehi dan kini disimpan di Perpusnas. Naskah tertulis ditulis setelah tahun 1403 Saka atau 1481 Masehi pada masa pemerintahan Raja Gerindrawardana Dyahranawijaya, yaitu sebagai tahun yang dicatat terakhir dalam para raton. Tentunya ada versi-versi tahun antara 1481 hingga 1600 yang kita asumsikan telah rusak termakan usia. 3 buah salinan para raton yang ditemukan di Bali, yakni bertahun 1600 dan 1613, dibawa ke Batavia dan disimpan di Batavius Genootschap, yaitu masyarakat seni dan ilmu pengetahuan Batavia, yakni sebuah lembaga kebudayaan yang didirikan di Batavia pada tahun 1778 oleh Jacob Cornelis Matthew Rademacher. Semoga kita bisa memahami bahwa orang Belanda penjajah jahat seperti yang sudah kami terangkan adalah orang Belanda yang mendirikan sebuah lembaga kebudayaan di Batavia, tujuannya untuk melestarikan budaya kita di Nusantara. Sarjana yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap serat para raton adalah Dr. J.L.A. Brandes yang kemudian menerbitkan karyanya dengan judul Verhandeling van het Batavia's Genootschap Deel Koningin van Tumapel en Majapahit. Lantas, apakah manuskrip serat para raton hanya ada 3 itu saja? Jawabannya, tidak. Masih banyak. Di Bibliotek Universitas Leiden masih tersimpan 8 naskah serat para raton lainnya. Naskah tersebut merupakan warisan koleksi dari Dr. van der Toop. Naskah-naskah ini kita sebut saja naskah kelompok D,
karena belum diteliti lebih lanjut kecuali dalam satu tulisan, yaitu manuskrip Bibliotek Universitas Leiden yang disusun oleh Dr. Joenbal di tahun 1907. Jadi, dari fakta-fakta tersebut sudah jelas terbukti bahwa Pararaton bukan buatan Belanda, melainkan benar-benar nyata karya nenek moyang kita sendiri, hanya diterbitkan ulang oleh sarjana Belanda. Itu pun cuma sebagian saja. Bila Anda, siapa saja, mengatakan itu palsu, silahkan Anda cek sendiri di Museum Leiden. Masih ada 8 naskah Pararaton yang belum digarap. Inilah Pararaton yang kita kenal dan kita konsumsi secara luas hingga sekarang. Dan inilah yang diklaim sebagian orang sebagai serat palsu dongeng buatan Belanda atau untuk mengaburkan sejarah. Namun, sesungguhnya itu adalah benar dan nyata bahwasanya serat Pararaton bukan hanya satu. Naskah-naskah tersebut ditulis dengan aksara Bali kecuali naskah C. Adapun bahasa lain yang dipakai adalah bahasa Jawa Madya, yaitu peralihan dari bahasa Jawa kuno ke bahasa Jawa baru. Dari sini saja bisa diketahui walaupun namanya sama-sama serat Pararaton, tapi angka tahunnya berbeda. Setelah Brandes meninggal dunia, karyanya tersebut diterbitkan lagi oleh Dr. Gikrom dengan bantuan Profesor Meister Joker, Kramer, dan Purbo Carogo. Apakah manuskrip serat Pararaton hanya 3 itu saja? Jawabannya sekali lagi, tidak. Salam rahayu dari kami, Sejarah Nusantara Official.